wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laisa kamitslihi syai'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai, ketika saya mengikuti pemakaman sebuah kematian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, berdiri saya mengamati dan menyaksikan betapa nyawa seorang manusia akhir-akhir ini banyak yang bergelimpangan karena pandemi COVID. Di lain sisi, banyak tanda-tanda di sekitar pemakaman sebuah kuburan baru yang tak terhitung jumlahnya, juga disebabkan oleh pandemi COVID-19. Saudaraku yang saya hormati, ketika seseorang sudah diberi tanda nisan 2, utara dan selatan, saat itulah pintu tobat telah tertutup untuknya. Kalau selama hidup dia masih bisa bersendau gurau, bisa melakukan kebaikan, bisa bermualah, bisa beribadah nafsiyah, istimaiyah, sia-sia, bisa memohon doa, bisa mengaji, bisa mendirikan sholat. Dengan tanda 2 nisan ini berarti pintu tobat sudah tertutup. Lalu apa yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan selama kita belum diberi tanda 2 nisan ini? Tentunya marilah kita merenungkan diri betapa kehidupan kita sangat terbatas oleh waktu. Kata Allah, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang satu, beriman, mempercayai, meyakini adanya Allah yang Maha Tunggal. Yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan sholat, melaksanakan sholat, memaknai sholat, menerapkan sholat di dalam kehidupannya, baik itu dalam berhubungan kepada sesama manusia, kepada alam sekitar, maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang-orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sekali lagi, itulah kata Allah, bahwa orang-orang yang beruntung di kemudian hari adalah orang-orang yang 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Kita harus mengimani firman Allah, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwalah, yang mempercayai isi kandungan kitab. Kalau Islam adalah Al-Quran, kalau yang lain kitabnya masing-masing. Kita juga harus mempercayai kitab-kitab selain kitab orang Islam. Allah telah memberikan toleransi bahwa umat Islam pun harus mempercayai kitab-kitab sebelum yang diturunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya, bahwa keimanan, kepercayaan kepada Allah itu harus ada, harus diutamakan sebelum kita mengerjakan ibadah yang lain.
pandemi ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh mata, tidak bisa dirasakan atau dibuktikan, dikaji dengan panca indera kita. Adanya adalah ghaib. Sampai saat ini belum ada seorang ahli yang bisa menemukan zat yang nyata dari virus COVID-19. Artinya bahwa penyakit atau pandemi ini adalah sifatnya ghaib, tidak dapat dikaji secara panca indera. Demikian juga Allah. Allah adalah zat yang maha ghaib, tidak dapat secara panca indera kita melihat, kita menganalisa secara ilmiah atau membuktikan secara alamiah. Tetapi keimanan kepada Allah harus kita dasari dengan keimanan ilahiyah, perasaan, rasa, bukti. Pandemi itu sifatnya ghaib. Ada yang lebih ghaib, maha ghaib, yaitu Allah. Sesuatu itu ada karena ada yang menciptakan. Saya ini ada karena ada yang menciptakan melalui bersatunya rasa manunggaling rasa ayah dan ibu saya sebanyak 30% telah turun di dalam badan saya. Jiwa saya, sifat saya itu mewadahi sifat-sifat dari leluhur saya 30%. Yang lainnya adalah sifat-sifat ilahiyah yang terbatas. Saya punya kasih sayang, saya punya kesabaran, punya kemauan untuk menciptakan. Sifat-sifat itu walaupun terbatas dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha pengasih lagi maha penyayang Allah. Demikian juga matahari yang setiap hari melintas di atas kita. Tidak ada seorang pun yang bertugas untuk menarik dari timur ke barat, tetapi berjalan dengan sendirinya, atau buminya yang memutar. Itu karena kekuasaan Allah. Allah secara awam tidak dapat kita buktikan secara panca indera, tetapi kita rasakan, kita mengkaji, kita merenungi betapa besar kekuasaan Allah. Allah tidak menyiksa, tetapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekian renungan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.